Dalam video kita kali ini, kita akan membahas bab 5 mengenai penalaran dalam ketidakpastian. Secara khusus, video ini akan membahas mengenai teorema Bayes. Metode-metode ketidakpastian lainnya akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan itu disebabkan karena kurangnya informasi. Nah, perlu diingat bahwa karena kurangnya informasi ini akan menyebabkan kesalahan atau error yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Sudah banyak teori yang dikemukakan untuk mengatasi masalah ketidakpastian ini. Seperti teori probabilitas, kemudian teori Bayes, ada Hartley, Shannon teori yang sangat terkenal di bidang komunikasi, kemudian ada Dempster-Shafer teori yang nanti akan kita bahas secara khusus. Dan yang terakhir mengenai teori fuzzy atau logika kabur. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Karena kurangnya informasi itu akan menyebabkan error atau kesalahan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa disebabkan oleh sekian banyak error ini. Di sini ada misalnya ada ambigu. Atau sesuatu yang tidak jelas atau bisa bermakna ganda. Atau di sini ketidaklengkapan, ketidakbenaran atau kesalahan pengukuran. Ya, mari kita lihat contoh-contohnya. Ini ada beberapa tipe error, dan di sini ada jenis errornya. Nah, kita lihat yang pertama. Contohnya misalnya turn the valve off. Ini ambigu. Tipenya. Tipe errornya ambigu. Karena di sini tidak menyebutkan secara eksplisit valve yang mana yang harus dimatikan. Keran yang mana yang harus dimatikan. Atau incomplete. Nah, misalnya turn the valve 1. Oke, valve-nya sudah ada. Valve 1. Nah, tetapi di sini perintahnya tidak lengkap. Apakah valve 1 tadi, katup 1 itu di-on-kan atau di-off-kan? Atau misalnya tipe ketidakbenaran, misalnya turn valve 1 off. Perintahnya suruh off-kan, tetapi ini salah, harusnya di-on-kan. Nah, ada sekian banyak tipe error ini. Nah, misalnya di sini ada false positive. Valve is stuck. Nah, itu kerannya atau katupnya itu macet. Nah, kenyataannya tidak. Atau false negatif. Ini katupnya tidak macet. Kenyataannya katupnya macet. Atau ketidakpresisian. Turn valve 1 to 5. Nah, disuruh putar ke angka 5. Tidak presisi, harusnya di angka 5,4. Nah, kemudian ada juga ini tidak akurat. Turn valve 1 to 5.4. Nah, ini tidak akurat, harusnya di 9,2.
dan masih ada contoh-contoh yang lain. Nah, ini berbagai tipe dari error. Kita bisa lihat bahwa dalam contoh-contoh ini adanya kurang informasi yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berarti di sini ada ketidakpastian. Di sini ada ketidakpastian. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode ketidakpastian yang pertama, yang paling mendasar, yakni probabilitas. Probabilitas klasik itu sering disebut juga sebagai probabilitas a priori. Nah, a priori, sebelum kita mengalami, kita sudah mempunyai pengetahuan mengenai probabilitas itu. Dan catatannya ini hanya berlaku pada sistem yang ideal. Misalnya di sini P itu adalah probabilitas menangnya. Probabilitas menang itu adalah W, itu jumlah menang, win, dibagi keseluruhan event yang terjadi. Nah, jadi menang dibagi keseluruhan event itu adalah probabilitas menang. Nah, dengan demikian, probabilitas kalah itu bisa dituliskan sebagai Q N, jumlah event dikurangi menang, dibagi total eventnya. Nah, di sini ada sistem yang ideal. Kalau tidak menang, ya harus kalah. Gitu. Probabilitas event itu akan berkisar dari 0 sampai 1. Probabilitas 0 itu artinya tidak mungkin terjadi. 1 itu artinya pasti terjadi. Dan total probabilitas semua event itu adalah 1. Kemudian berlaku juga ini. Nah, probabilitas event dijumlahkan dengan probabilitas ingkarannya itu adalah 1. Probabilitas menang dijumlahkan dengan probabilitas kalah adalah sama dengan 1. Karena menang ditambah kalah itu sama dengan keseluruhan eventnya ini. Kemudian ada compound probability. Misalnya di sini ada A itu 246 dan B itu 36. Nah, di sini semesta pembicaraannya ini 1 sampai 6. Probabilitas A intersect B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Misalnya jumlah eventnya tadi 6, 1 sampai 6, maka probabilitas A itu adalah 3/6, sedangkan probabilitas B adalah 2/6. Berarti probabilitas A intersect B itu adalah 3/6 dikali 2/6. Nah, sedangkan union, di sini union, itu adalah 3/6 ditambah 2/6. Nah, ini probabilitas union ini bisa didapat juga dengan yang ini. Oke. Nah, kita lanjut mengenai teorema Bayes. Teorema Bayes itu dasarnya adalah probabilitas. Namun, probabilitas
yang ditawarkan dalam teorema Bayes itu adalah conditional probabilitas atau probabilitas kondisional, di mana harus ada kondisi terlebih dahulu. Ditulisnya demikian, P, A, B. Probabilitas event A jika event B terjadi. Jadi ini kondisinya. B ini adalah kondisinya. Jika B ini terjadi, berapa probabilitas A? Berapa probabilitas A? Nah, misalnya, di sini ada contoh, seseorang membeli satu barang ya, barang bermerek X. Sebut saja hard disk atau komputer gitu ya. Hard disk lah. Dia membeli hard disk bermerek X. Tabel ini menginformasikan kepada kita probabilitas klasik. Bahwa kalau orang memberi barang X, itu probabilitas crash-nya adalah 0,6. Probabilitas tidak crash-nya 0,2. Kemudian, kalau barangnya tadi bukan merek X, probabilitas crash-nya itu 0,1. Probabilitas tidak crash-nya juga 0,1. Nah, kemudian ini adalah total barisnya dan ini total kolomnya. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa probabilitas crash kita lihat di baris ini adalah 0,7. 0,6 ditambah 0,1. 0,7. Probabilitas tidak crash adalah 0,3. 0,2 ditambah 0,1. Jadi 0,3. Probabilitas merek X adalah 0,8. 0,6 ditambah 0,2, 0,8. Dan probabilitas barang tersebut bukan bermerek X adalah 0,2. 0,1 ditambah 0,1, 0,2. Kemudian, ini probabilitas barang tersebut crash dan bermerek X. Ini ada intersect di sini, jadi probabilitas barang tersebut crash dan barang tersebut bermerek X itu adalah 0,6 ya. Kita lihat di sel ini 0,6. Barang tersebut crash dan barang tersebut bermerek X. 0,6. Yang ini adalah probabilitas crash jika diketahui bahwa barang tersebut bermerek X. Nah, ini beda dengan ini. Yang ini klasikal, ini kondisional, yang ini klasikal. Jadi ini sudah diketahui bahwa barang tersebut mereknya X, berapa probabilitas crash-nya? Itu adalah probabilitas unconditionalnya, probabilitas crash dan bermerek X dibagi probabilitas X. Jadi 0,6 dibagi 0,8 itu adalah 0,5, 0,75. 0,75. Ini adalah probabilitas crash jika digunakan merek X. Jadi merek X ini sudah digunakan. Sudah digunakan.
Ini yang disebut probabilitas klasik. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Bayesnya. Kalau tadi itu kita lihat bahwa probabilitas crash jika digunakan merek X. Nah, sudah diketahui merek X. Nah, masalahnya dalam sistem pakar itu yang kita ketahui itu adalah simptomnya atau gejalanya, di mana di sini simptomnya adalah crash. Berarti harus ada pembalikan di sini. Berapa probabilitas brand X jika diketahui crash? Jadi drive-nya tadi, hard disk-nya itu crash. Berapa probabilitas barang itu mereknya X? Ini yang ditawarkan oleh Bayes. Nah, di sini ada pembalikan. Kalau tadi di sini CX, di sini XC. XC. Bedanya apa di sini? Bedanya di pembaginya ini. Nah, probabilitas crash dan bermerek X dibagi probabilitas crash. Perhatikan bedanya. Kalau yang tadi probabilitas crash dan bermerek X dibagi probabilitas X. Nah, kalau ini dibagi probabilitas crash. Maka kita dapatkan 0,6 dibagi 0,7. 0,6 dibagi 0,7. Nah, kalau yang tadi 0,6 dibagi 0,8. 0,6 dibagi 0,7. 6 dibagi 0,7. Jadi 6/7. Atau dengan melakukan substitusi terhadap yang ini, kita dapatkan yang ini adalah ini ya. Kita dapatkan sama saja di sini. Nah, 6/7. Ini adalah probabilitas inverse. Probabilitas inverse-nya. Jadi kita balik. Yang kita ketahui itu simptomnya. Kemudian yang kita cari itu adalah hipotesisnya. Yang kita ketahui itu adalah evidennya bahwa crash. Yang kita cari adalah hipotesisnya. Kemudian Bayes menawarkan di sini. Nah, jadi ini kita lihat ini X ini adalah hipotesisnya. Hipotesisnya ini. Dia bermerek X atau tidak? Ini H. I. Ini evidennya, buktinya yang didapat. Dia crash atau tidak di sini. Jadi PHE, probabilitas hipotesis I karena adanya eviden E, itu adalah sama dengan probabilitas eviden E karena hipotesis I dikali probabilitas hipotesis I dibagi probabilitas evidennya. Ini yang ini, inverse probability ini. Ya, jadi teorema Bayes itu adalah probabilitas inverse atau balikan dari probabilitas klasik. Nah, di sini ada soal pengayaan. Nah, kalau contohnya tadi itu kan kita cuma punya evidennya itu tunggal, crash. Dan hipotesisnya juga tunggal, X. Crash dan X.
Nah, persoalannya dalam sistem Pakar itu eviden itu tidak tunggal, banyak. Nah, misalnya dalam sistem diagnosa penyakit itu evidennya bisa banyak, bisa demam, sakit kepala, mual, muntah. Nah, ini di sini eviden. Hipotesisnya pun bisa banyak. Ya, mungkin sakitnya malaria, demam berdarah, influenza. Nanti dicari untuk setiap hipotesis mana probabilitas yang paling tinggi. Mana probabilitas paling tinggi. Ini dapatnya ini untuk yang X itu 6/7. Nah, untuk yang not X ya lain lagi. Untuk yang not X berarti 2/3. Oh sorry, 1/7. Crash dan not X. 1/7. 1/7 dan 6/7. Nah, berarti besar yang 6/7. Keputusannya adalah nanti 6/7 tadi. Berarti brandnya X. Nah, brand X. Oke, sini pengayaannya bagaimana teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda. Eviden ganda berarti ini E, ini ada I-nya di sini. Nah, itu tugas. Tugas untuk Anda, silakan dibuat. Nah, kemudian Bayes juga bisa kita kombinasikan dengan fuzzy logic untuk mendapatkan ketidakpastian. Nah, ini bagaimana konsep yang harus Anda kerjakan. Nah, jadi tugasnya ada 2 ini. Silakan Anda kerjakan, kemudian Anda kirim ke saya melalui WA. Tugasnya 2 ini. Selain itu, silakan Anda juga buat tugas kelompok Anda itu, coba buat dari hasil wawancara Anda itu yang sudah ada rule-nya itu, coba Anda ini buat masukkan probabilitasnya. Nah, mungkin kalau Anda kesulitan bertemu sama pakar, ya Anda taruh sendiri angka-angkanya. Kemudian Anda pilih satu skenario, misalnya pasien tersebut sakitnya, gejalanya A, B, C, D. Nah, dia lebih berat ke, nanti dapatnya ke mana, probabilitas yang paling besarnya mana? Ke hipotesis nomor 1, atau hipotesis nomor 2, atau hipotesis nomor 3, nah, atau nomor ke N gitu. Jadi itu ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Harus Anda kerjakan. Dan nanti Anda kirimkan melalui WA. Mungkin pembahasan mengenai teorema Bayes cukup sekian. Kita minggu depan akan lanjutkan pembahasan mengenai metode yang lain. Selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu jaga kesehatan.